Hemosis mudah, memar, tekanan darah tinggi. Loh kok tinggi, Dok? Ya namanya kortisol tuh hormon yang memicu metabolisme, memicu aktivitas jantung, tekanan darahnya naik, ya. Muncul garis-garis strie, kulitnya semakin tipis, khasnya steroid menipiskan kulit ya. Makanya kalau pakai apa ini perawatan wajah ada steroidnya kulitnya jadi tipis ya. Thin arms and legs ya, kurus-kurus tangan dan kakinya dan menyembuhnya untuk luka di tubuhnya lambat ya. Strienya warna keunguan ya. Purple strie atau kemerahan, stripes on abdomen karena reason. Peregangan dinding abdomen karena lemak banyak, ruptur subdermal tissue ya, peregangan jaringan subdermal terlalu berlebihan akibatnya ruptur jadi kulitnya kayak rengat gitu ya. Dan defisiensi dari serat-serat kolagen karena apa? Ini loh, pemecahan protein untuk metabolisme berlebihan ya, protein depletion. Nah, ini loh ya. Strienya jadi kayak gitu ya. Wes, pokoknya kalian ngelihat gambarnya aja pasti ingat. Thinning extremity, skin, subcutaneous tissue ya, bisa ada akantosis ya, bukan akontosis ya, tapi akantosis. Kulitnya jadi apa semakin gelap. Darkening of skin neck ya. Biasanya diffuse epidermal hyperplasia, dipigmentasi ya sama ke arah akantosis tadi itu ya. Kemerahan wajah atau bisa aja facial plethora muncul dan ototnya lemah. Ini anak kecil normal. Setelah dia minum steroid mungkin prednison apa-apa terlalu lama karena asma, dia bisa jadi kayak gini. Ya, jadi penyalahgunaan steroid. Kus Kalau penyalahgunaan steroid itu Cushing disease apa Cushing syndrome? Cushing syndrome, Dok. Ya, karena dia eksogenus ya. Minum steroid, steroidnya dijadikan bahan untuk membentuk kortisol baru atau dia memang langsung bisa berefek sebagai glukokortikoid, dia akan menyebabkan efek Cushing itu tadi ya. Bukan dari otak. Kalau yang dari otak ada tumor namanya Cushing disease ya. Bisa ada hirsutism ya, pertumbuhan rambut abnormal, pengeroposan tulang, ya, hiperglikemia karena gluconeogenesis yang terlalu berlebihan, ya, adrenal diabetes, glikosuria, tekanan darah tinggi, dan rentan infeksi ya. Nah ini hirsutism ya, jadi berambut banyak. Cewek gitu misalnya ya, rambutnya jadi banyak. Orang laki-laki rambutnya jadi berlebihan di tempat-tempat yang memang banyak rambutnya ya. Diagnostic evaluation ya, plasma cortisol level meningkat di pagi hari 5 sampai 23 mikrogram per desiliter ya. Afternoon 3 sampai 16 mikrogram per desiliter ya. Gula darah tinggi, serum potasium level. Potasium itu kalium ya. Nilai kalium dalam darahnya turun. Loh, alasannya kenapa kok kaliumnya turun? Rasanya kan berarti mengalami hipokalemi. Karena aktivitas aldosteronnya terlalu tinggi. Masih ingat aldosteron? Kerjanya meretensi air dan natrium. Kalau dia meretensi air dan natrium berlebihan, kaliumnya gantian yang dibuang. Jadi dia bisa hipernatremi tapi hipokalemi. Ya, sama cairannya overload ya. Nggak mesti hipernatremi ya. Kan cairannya juga diretensi banyak, natriumnya bisa tetap terlihat normal. Ya. Eosinofil menurun yang 0 sampai 5%, plasma ACTH meningkat pada pasien yang pituitary tumor yang disease ya. Plasma ACTH level low pada pasien yang adrenal tumor yang sindrom. Kalau yang pituitary tumor disease, adrenal tumor yang sindrom. X-ray of the skull mendeteksi erosi of sella turcica. Nah, jadi di ronsen kepala yang apa plain ya, susah sih tapi kelihatan kalau yang plain ya. Tanpa ada erosi sella turcica ya, karena tumor yang tumbuh tadi itu ya. Tapi ini sulit ya melihatnya, harus detail betul ya. Kalau plain skull biasa itu ya. CT scan dan ultrasonografi mendeteksi lokasi dari tumor. Ya, harus CT scan apa? Kontras ya. Terapinya apa ya? Dibedah, diambil tumornya kalau yang memang yang disease itu ya. Ataupun yang kalau di adrenalnya itu tumor, bukan eksogenus karena minum steroid tablet, ya di adrenalnya diambil tumornya. Tumor adrenal atau pituitari ya, di remove
treated with irradiation, ya diradiasi. Bisa transvenoidal adenomektomi ya, diambil adenomanya tadi yang lewat hidung. Transvenoidal itu ya, masuk lewat hidung tadi. Tumor atau adenoma pada pituitari ya, dikerok. Transfrontal craniotomy juga bisa ya, lebih rumit. Maybe necessary kalau pituitari tumornya membesar banget melewati sela tursika ya. Atau bilateral adrenalektomi pada kasus hiperplasia adrenal yang terlalu besar ya. Ya transfrontal craniotomy harus buka tengkorak. Kalau yang ini dari hidung kan gampang. Ini bilateral adrenalektomi ya. Kalau dia terlalu gede, tebel, berlebihan. Replacement terapi. Nah, postoperatif setelah adrenalektomi, pasiennya tidak punya kelenjar adrenal. Mau tidak mau harus diberi obat dari luar untuk menggantikan hormon, menggantikan kortisol dan menggantikan mineral kortikoidnya. Ya, glukokortikoidnya kortisol, misal pakai hidrokortison ya. Mineral kortikoidnya yang efek mineral kortikoidnya cukup tinggi itu seperti fludrokortison gitu ya. After pituitary irradiation ya atau pengangkatan hipofisis, patient biasanya butuh hormon yang kontinu seumur hidup. Ya, kalau memang pituitari yang diambil biasanya ya macam-macam ya, pemberian glukokortikoid dan mineral kortikoid, hormon tiroid pengganti ya. Lihat posterior pituitarinya terambil juga ya berarti bisa menggantikan pakai hormon ADH pengganti atau suli hormon gonad ya. After transvenoidal adenomektomi, biasanya pasien butuh secepatnya ya diberikan steroid. Biasanya yang paling bagus glukokortikoid efeknya itu hidrokortison ya, replacement selama 12 hingga 18 bulan dan dilihat responnya. Apa ada sisa-sisa sel yang masih bisa memproduksi hormon ya. If patient cannot undergo surgery, cortisol synthesis inhibiting medication bisa digunakan. Contohnya obat-obat yang menginhibisi kortisol, mitotan ya, toxic agent ya pada adrenal cortex, atau kita sebut juga medical adrenalectomy. Ada efek samping muntah, mencret gitu ya. Metopiron ya untuk kontrol steroid hipersekresi ya pada pasien yang nggak respon mitotan ya. Bisa juga pakai metirapon ya, nggak masuk kayaknya ya. Aminoglutetimid ya, block kolesterol conversion ya, dia merubah sintesisnya ya, mencegah kolesterol berubah menjadi pregnenolon dan menginhibisi cortisol production ya. Oh ini ya, possibility of recurrence kalau pasiennya itu adrenal karsinoma ya. Bisa juga berubah jadi kanker. Nah, ini kasus dwarfisme ya, cebol ya. Pituitary disorder pada anak-anak yang stunted growth ya. Reduksi in the growth hormone in infancy atau early childhood. Tahu-tahu defisiensi growth hormone dari hipotalamusnya. Ya, stimulasi pengeluarannya apa namanya nggak adekuat, growth hormonnya turun ya. Bisa aja ada atrofi acidophilic cells ya pada adenohipofisis ya atau tumor chromophobes ya. Jadi non-functioning tumor menekan dan merusak sel-sel normal. Akibatnya apa? Terjadi panhipopituitarisme. Ya, jadi hormon di pituitarinya semuanya hilang, turun. Ya, kalau kayak gitu ya harus diganti semua, suli hormon semua ya. Stunted skeletal growth biasanya kelihatan ya. Dwarfisme itu aku pernah dapat kasus ya di klinik. Ibunya datang untuk USG, kebetulan aku udah bisa USG AN antenatal care ya, antenatal care, belum spesialis penyakit dalam ya. Itu tak USG ternyata bayinya tulang pahanya pendek, tidak normal. Sudah curiga dwarfisme. Ternyata waktu lahir betul dwarfisme. Maksimum height sekitar 3 feet. 3 feet itu berapa tadi, Rek? 1 feet kan 0,3 meter ya. 0,3 kali 3, yo hampir 1 meter, nggak sampai 90 cm ya. Sekitar segituan ya. Head becomes slightly larger, kepalanya belendong melebar ya. In relation of body. Mental activity is normal without any deformity ya. Aktivitas mental itu biasanya kasus-kasus dwarfisme biasa,
ya nggak ada retardasi mental, dia normal. Ya banyak kan kasus-kasus yang di TV kalian udah bisa lihat kan, kasus-kasus apa namanya, perawakan pendek gitu ya. Reproductive system is not affected ya, nggak terganggu ya, walaupun growth hormonnya rendah ya. But in panpituitarism, kalau di apa namanya yang hormonnya sampai turun semua, dia nggak puber ya, kan nggak punya hormon. Jadi pasien-pasien dengan apa dwarfisme itu tidak semua mengalami panhipopituitari. Ingat-ingat ya. Jadi ada yang sampai mengalami panhipopituitari, ada juga yang enggak. Cuman growth hormone aja ya. Ada laron dwarfism, abnormal growth hormone secretagogue receptor di liver ya. Ada psychogenic dwarfism karena stres berlebihan ya. Jadi perawakan pendek ya. Sebenarnya awalnya tumbuh-tumbuh cukup bagus, dan dwarfisme pada kasus distrofia adiposogenitalis yang kasus jarang banget itu ada di belakang nanti ya. Laron ini genetik ya, atau growth hormone insensitivity terjadi karena abnormalitas growth hormone secretagogue receptor di apa liver ya. Terus growth hormone becomes abnormal ya karena mutasi ya, mutasi reseptor. Doesn't depend on amount of growth hormone secretion ya, nggak bergantung jumlah ya, tapi hormonnya tidak bisa menstimulasi pertumbuhan ya. Kalau yang psychogenic sebenarnya awalnya cukup-cukup bagus gitu ya, karena emotional deprivation stress ya, mungkin kehilangan orang yang disayangi ataupun terlantar atau apa, itu bisa menyebabkan jadi psychogenic dwarfism ya. Akibatnya deprivation ya, tertekan growth hormonnya menurun produksinya ya. Disebut juga psychosocial dwarfism atau stress dwarfism ya. Nah, kalau dwarfism pada distrofia adiposogenitalis itu disebut juga Froehlich syndrome. Jadi anaknya tuh gendut ya, gendut terus pendek ya. Bu- Banyak lemaknya di badannya ya. Atau disebut Froehlich syndrome ya. Rasaku ini nggak keluar ya. Ini jarang banget ya. Karakteristiknya obes, growth retardation ya. Jadi retardasi mental. Jadi bahasa kasarannya kita tuh kayak jadi idiot ya. Retarded development termasuk genital organnya. Organ genitalnya tumbuhnya jadi lambat, nggak berkembang ya. Berhubungan dengan tumor hipotalamus ya, meningkatkan appetite tapi menekan gonadotropin ya. Ini yang akromikria ya. Ini super jarang ya. Rare disease in adult ya. Ditandai dengan atrofi dari ekstremitas. Jari-jarinya jadi kecil-kecil ya. Defisiensi growth hormone di adult, jadi akromikria. Sekresi growth hormonnya menurun bisa karena defisiensi growth hormone murni memang ya. Entah kerusakan, infeksi, tumor itu bisa ya. Defisiensi growth hormone releasing, atrofi dari acidophilic cells pada anterior pituitary apapun penyebabnya, bisa tumor kromofob seperti yang tadi, dan ada panhipopituitarisme. Nah, kalau yang gemuk tadi itu yang ini, distrofia adiposogenitalis ya. Nah, dia pendek tapi gemuk banget ya. Atrofi penipisan apa namanya pada ekstremitas ya. Berhubungan biasanya adanya hipotiroid ya. Khas kan hipotiroid itu gemuk-gemuk ya. Hiposekresi adrenokortikal hormon, personnya jadi letargik, obes, lemah, malas beraktivitas, seksual function nggak jalan ya. Terus yang terakhir ini Simon's disease ya. Jadi apa namanya? Ditandai gangguan di pituitari juga ya, ditandai dengan kelemahan dan wasting. Wasting itu kurus kering, habis tinggal tulang dan kulit ya. Severe chronic illness atau disebut juga dengan, tapi kaheksia ini tanda umum ya. Tanda umum berbagai macam penyakit. Orang yang nggak mau makan, kurus, tinggal tulang dan kulit, namanya kaheksia ya. Occurs mostly in panhypopituitarism. Seringnya pada pasien-pasien yang mengalami semua hormon pituitarnya turun dan apa namanya mengalami atrofi ya pada sel-sel yang ada di pituitarinya ya. Penyebabnya ini ya, tumor menekan pada nervus opticus ya dan jaringan sekitar di otak ya. Bisa apa namanya merupakan komplikasi dari kehamilan ya. Postpartum hypopituitarism ya.
or postpartum pituitary gland necrosis, ya. Itu bisa, ya. Decrease functioning of the pituitary gland, tahu-tahu dia rusak, ya. Kalau nggak salah, postpartum pituitary gland necrosis itu namanya Sheehan syndrome. Sheehan syndrome. Saya lali aku. Penyakit-penyakit kayak gini tuh jarang soalnya. Sheehan syndrome. Kondisi kematian jaringan. Ya betul. Sheehan syndrome. Sheehan syndrome. Sheehan syndrome. Sign simptomnya ya, senile decay, ya, kayak seperti penuaan ya, defisiensi hormon dari target gland of anterior pituitary, terus seperti apa namanya hormon yang stimulasi tiroid, adrenal cortex, gonad ya, kerontokan rambut ya, kulit dan wajah menjadi keriput kering. Nah, ini yang namanya Simon's disease ya. Sangat jarang ya, karena itu wis nggak usah lah, nggak bakal metu insya Allah. Ntar. Posterior pituitary ya. Syndrome of inappropriate hypersecretion antidiuretic hormone atau yang kita kenal dengan SIADH. Inappropriate itu maksudnya banyak. Jadi SIADH itu hormon ADH-nya banyak. Lawannya kalau ADH-nya sedikit atau habis, namanya diabetes insipidus. This is characterized by loss of sodium through urine due to hypersecretion of ADH. ADH-nya banyak sekali, ya. Bisa karena cerebral tumor yang di posterior pituitary ya. Bisa juga karena lung tumor, lung cancer, kanker apa iki loh, paru-paru ya. Jadi lung cancer, the tumor cells mensekresi ADH. Jadi dia menghasilkan ADH palsu, mirip kayak kasus yang PTHRP itu, parathyroid hormone related peptide yang kemarin tuh loh. Jadi dia menghasilkan hormon parathyroid palsu. Kalau ini hormon ADH palsu ya. Dan tersangkanya tetap tumor paru ya. Yang kemarin PTHRP kan juga tumor paru ya. Normal secretion of ADH makes the plasma hypotonic. Hypotonic solution menginhibisi ADH secretion dan restoration of plasma osmolarity takes place. Nah, tapi kalau di SIADH, ADH-nya sangat banyak ya. Akibatnya kencingnya gimana? Kalau ADH-nya banyak, lawannya diabetes insipidus. Kalau SIADH kencingnya gimana? Sedikit, dokter. Apa? Kencingnya jadi sedikit. Iya, bisa saja kencingnya berkurang. Beberapa kasus SIADH kencingnya bisa saja normal-normal saja ya. Ada kasus nanti yang mirip SIADH namanya CSWS ya. Itu yang kencingnya banyak. Itu yang kencingnya benar-benar turun. Dehidrasi gitu pasiennya ya. Sign and symptoms ya. Loss of appetite ya. Kurangnya nafsu makan, berat badan turun, mual muntah ya. Berat badan turun ya mual muntah terus nggak bisa masuk makanannya. Makanya nafsu makannya turun, sakit kepala, kelemahan otot, dan kram spasme. Pasiennya sangat mudah lelah, restlessness, dan irritability. Gelisah dan mudah tersinggung. Ya, pasiennya pada kondisi berat bisa mengalami kematian karena koma dan kejang. Kalau ini yang lawannya, SIADH, diabetes insipidus. Diingat-ingat kalau takut lupa, ingat-ingat diabetes mellitus. Diabetes mellitus kan kekurangan insulin. Kalau diabetes insipidus kekurangan ADH. Wis, biar kalian nggak sampai ketukar-tukar ya. Diabetes insipidus itu kekurangan ADH. Sama-sama kekurangan kan? Kalau diabetes mellitus kan kekurangan insulin. Ini kekurangan ADH ya. Posterior pituitary disorder ditandai dengan keluarnya banyak kencing akibat ADH-nya sedikit. ADH itu apa sih? Anti diuretik hormon. Hormon yang mencegah kencing. Kalau hormon yang mencegah kencing itu sedikit, berarti tidak ada yang mencegah kencing. Kencingnya sangat ekses, sangat banyak excess excretion of water through urine, ya, karena kekurangan ADH. Develops due to deficiency of ADH yang terjadi karena apa? Macam-macam lesi atau injury ya, atau degradasi supraoptik
Dan paraventricular nuclei of hypothalamus bisa. Lesi hipotalamus hypophyseal tract ya, atrofi pituitari posterior ya, atau inabilitas renal tubulus untuk merespon ADH. Loh, maksudnya gimana, Dok? Jadi, pasien dengan diabetes insipidus itu ada diabetes insipidus sentral, ada diabetes insipidus renal. Jadi ada diabetes insipidus yang neurogenik, ada yang nefrogenik. Neurogenik itu penyebabnya di otak karena pituitari posteriornya tidak mengeluarkan ADH. Kalau yang diabetes insipidus nefrogenik itu ginjalnya reseptornya rusak. Hormon ADH-nya normal, ya. Hormon ADH-nya normal, tapi nggak bisa nempel di reseptor di ginjal. Jadi di tubulus kolektivus itu tempat reseptornya ginjal untuk mengaktifkan aquaporin namanya ya. Itu reseptornya rusak. Jadi ADH nggak bisa nempel, akibatnya dia tidak bisa mencegah kencing ya, karena reseptornya rusak. Berarti kadar ADH-nya normal, Dok, normal. Jadi pada pasien diabetes insipidus yang nefrogenik, nefro, nefrogenik kadar ADH-nya normal. Tapi kalau diabetes insipidus yang neurogenik kadar ADH-nya tuh turun karena rusak nggak bisa memproduksi. Hati-hati ya. Tandanya apa? Ya sama, poliuria, kencingnya banyak. Ini salah ya, bukan 4 liter ya. Harusnya lebih dari 3 liter aja sudah disebut poliuria ya. Excretion of large quantity of dilute urine with increased frequency of voidingnya kencang-kencing terus karena hilangnya ADH. Ya, the epithelial cell of distal convoluted tubule in nephron and collecting duct becomes impermeable to water ya. Kencingnya nggak apa airnya nggak bisa dibawa balik ke dalam darah. Polidipsi ya, haus banget. Yang namanya kencing terus apa nggak haus ya? Because of polyuria, thirst center haus, pusat haus di hipotalamus dan eh, di, di, di- ya di hipotalamus sama di iku. Duh, lali aku di hipotalamus wes pokoknya utamanya ya. Thirst center atau pusat haus di hipotalamus menyebabkan dia jadi minum pengen minum lebih banyak ya. Kencing terus jadi dehidrasi ya. In some cases, thirst center di hipotalamus is also affected. Bisa juga ada lesi rusak, jadi nggak haus, ya. Bisa aja, ya. Therefore, water intake menurun, pasiennya jadi bibir kering, kulitnya jadi kisut, turgor turun ya. Tekanan darahnya tuh turun, namanya kencing terus, airnya habis, tekanan darah turun. Peningkatan natrium dalam darah, hipernatremi. Pokoknya kalau kalian mengingat-ingat penyakit-penyakit ini di logika rek. Kalau kalian hafalan semua meledos otakmu. Karena ini banyak banget ya. Fever, headache ya dan electrolyte imbalance ya. Tesnya gimana? Ya di genetic testing ya untuk mendeteksi perubahan gen yang berhubungan dengan illness atau berhubungan dengan si apa? Diabetes insipidus ini ya. Ya repot sih, memang mahal banget berpuluh-puluh juta ya. Jadi genetic testing itu kurang efektif karena memang terlalu mahal ya, terbatas, nggak semua orang bisa. MRI dipakai apa namanya untuk melihat ini apa jenenge pituitarinya ya, dilihat tisunya atau jaringan pituitari posteriornya gimana. Oh, ada tumor gede di sana. Oh, tampak nekrosis. Oh, tampak atrofi pituitari posteriornya. Ya wes, cocok. Memang ADH-nya turun karena atrofi ya nggak ada yang memproduksi ya. Cek urinalisis. Urinalisis bisa dipakai untuk membedakan. Nanti dicek osmolaritas urinnya. Oh, osmolaritas urinnya sekian, sekian. Ini mengarah ke diabetes insipidus. Oh, ini mengarah ke psikogenik polidipsi gitu-gitu ya. Can be used to assess overall health ya. Detect a wide range of disorder dan monitoring medical condition. Treatmentnya apa? Ya direhidrasi. Cairannya diganti ya. Wear a medical alert bracelet or carry medical alert card in hand ya. Sebentar. Treatmentnya kok kurang ya dan bisa diberikan terapi sulih AVP. Sulih AVP ku apa jenenge? Arginin vasopresin ya.
AVP atau arginin vasopressin itu sama dengan ADH. Jadi pengganti ADH ya. Diberikan hormon ADH dari luar ya. Iki sing mang ya adipus genitalis yang tadi itu ya. Nah, ini penyakit adrenal. Aduh, si ono penyakit adrenal iki. Ya, mudah-mudahan jam 9 selesai ya. eh Wes iki kelenjar adrenal iki kan kalian wes seru di fisiologi ya. Ya, sumbernya dari neural crest atau ectoderm dan intermediate mesoderm. Nanti dia ini ya, posisinya seperti ini di bagian atas dari sopo iku ginjal atau kelenjar anak ginjal ya. Sekitar lebarnya 3 cm ya. Apa jenenge panjangnya 5 cm, tebalnya 1 cm. Cuma 7 sampai 10 gram warnanya kekuningan. Di atasnya ginjal ya. Nah, ini gambarnya, skematisnya. Ada yang sisi luar ini ya. Nah, ini ada kapsulnya yang coklat. Di dalamnya yang garis-garis ini namanya korteks adrenal. Yang warnanya putih polos di dalam namanya medula adrenal. Kalau yang ada di dalam medula adrenal itu isinya ganglion-ganglion adrenal. Isinya ganglion adrenalin. Makanya dia di dalamnya ya berisi apa namanya pusat saraf simpatis. Tapi bukan pusat loh ya. Pusat saraf simpatis jadi hipotalamus. Tapi di situ tuh banyak ganglion simpatis. Makanya dia menghasilkan noradrenalin, norepinefrin di medula adrenalnya ya. Kalau di adrenal cortex nanti ada 3 lapisan ya. Ada zona-zona ini. Nah, ini ya. Ada yang paling luar zona glomerulosa yang menghasilkan mineralokortikoid which is aldosteron. Kalau yang tengah namanya zona fasciculata itu menghasilkan glukokortikoid utamanya yaitu kortisol ya. Yang paling dalam zona reticularis menghasilkan eh, androgen. Biasanya aku nyingkatnya itu dari paling luar ya, GFR. G-nya glomerulosa fasciculata reticularis kayak GFR-nya ginjal itu loh. Tapi dihitung dari paling luar loh ya. Glomerulosa fasciculata reticularis. Hormonnya dari mineral kortikoid ya. Jadi biar gampang, kan kamu nyingkatnya GFR, glomerular filtration rate ya. Itu ingat-ingat hormon yang pertama di paling ujung depan itu adalah hormon yang berhubungan dengan ginjal-ginjal, dengan urin-urin ya. Mineralokortikoid. Mineralokortikoid adalah aldosteron. Aldosteron kerjanya di ginjal meretensi air dan natrium ya. Jadi yang paling luar menghasilkan aldosteron. Tengah ya, hormon yang umum kortisol, paling dalam yang paling tersembunyi di dalam adalah hormon seks androgen ya. Kalau di medula adrenal dia akan menghasilkan katekolamin. Isinya katekolamin apa? Adrenalin, noradrenalin, epinefrin, norepinefrin tuh ya. Tapi yang utamanya yang dihasilkan norepinefrin ya, sama adrenalin. Lagi ya pembagiannya ya steroid hormon ada kortikosteroid, seks steroid itu adrenal androgens. Nah, kalau kortikosteroid atau glukokortikoid ya, ini ya. Oh, pembagian dua ini ya. Sorry, sorry. Apa yang masuk di kortikosteroid ya, steroid di korteks adrenal dibagi dua gluko sama mineralo. Kalau yang glukokortikoid DOC ya, deoksikokortikosteron, kortikosteron biasa sama kortisol. Kalau yang mineral kortikoid tadi tak bilang aldosteron ya. Kalau yang adrenal androgen ya DHEA ya prekursor testosteron itu dihidroepiandrosteron ya dan DHEA sulfat dan androstenedion yang nantinya akan dirubah menjadi testosteron ya dan dihidrotestosteron ya. Kalau katekolamin ya wis iki sing tak bilang tadi adrenalin, norepinefrin ya termasuk di dalamnya ada dopamin dan enkefalin ya. Wis mari iki wis gak tiga penting. Iki yang aksisnya ya wis bocoran dhewe aksisnya. Ini apa aksis hipotalamus ya, skematis biasa cuman mengingatkan fisiologi kalian dan ritme sirkadian ya. Ingat loh ya, ritme sirkadian itu kortisol akan memuncak tinggi di pagi hari ya, 6 sampai jam 8. Sediluk tok sebentar tok. Habis itu dia langsung tuh turun sampai ke malam ya. Gitu ya. Kadar kortisol plasma ya, mikrogram per desiliter. Memuncak di jam 6 pagi, terus sampai jam 8 terus dia akan turun. Sampai paling rendah di tengah malam.
Nah, ya mineral kortikoid wis androgen iki bocon dhewe iki wis karo paling ikan fisiologi ya. Nah, ini hiperkortisolism, Cushing syndrome ya. Si. Nah, wis sebagian banyak kita bahas ya. Ada penyebab eksogen ya iatrogenik ya seperti obat-obatan tadi prednison ya, penggunaan glukortikoid jangka panjang, minum steroid pil biasa prednison gitu aja 2 minggu aja dengan dosis yang setara 7,5 miligram sampai 10 miligram dalam 2 minggu itu sudah bisa mengacaukan aksis HPA aksis ya, hipotalamus pituitari adrenal aksis itu sudah bisa berubah, sudah bisa mengarah ke Cushing ya. Penggunaan glukokortikoid jangka panjang ya, steroid inhalasi ini paling kecil ya, karena steroid itu dosis kecil banget. Kortikosteroid topikal pun juga iya, terutama yang oral ya. Dia nanti akan menginhibisi ya, aksis HPA tersupresi bisa menyebabkan adrenal atrofi. Kan hormonnya tinggi terus ya. Steroid dari luar kan tinggi terus toh. Dapat minum prednison tinggi terus. Anggapannya otak, oh kortisolnya tinggi, steroidnya tinggi. Ya udah, ACTH-nya akan tuh turun. ACTH turun, ya sudah ACTH-nya akan turun sangat rendah. Dia tidak menstimulasi lagi kelenjar adrenal. Adrenalnya akan menyusut, adrenal atrofi. Kalau adrenalnya atrofi, sewaktu-waktu dia menghentikan prednison mendadak, jerek, berhenti mendadak, tidak minum steroid lagi, wes tobat karena mengalami Cushing syndrome, membengkak-membengkak perut, apa, jadi gemuk gitu ya, mendadak dihentikan, akibatnya adrenal yang sudah mengkerut tadi, yang udah atrofi, tidak mampu mengcover penurunan kortisol yang mendadak. Kan steroidnya awalnya diminum dari luar ya, minum prednison itu ya. Steroidnya turun mendadak, adrenalnya sudah kadung kisut, mengkerut, sudah tidak ada steroid di dalam tubuh ya, kortisolnya beneran mendadak turun. Adrenalnya mau cepat-cepat menggantikan kortisol yang baru nggak bisa, dia sudah kadung mengkerut. Nah, akan terjadi adrenal krisis. Adrenal krisis itu apa? Mendadak hormon kortisolnya sangat rendah karena dia berhenti, pasiennya bisa mendadak hipotensi, nadinya lambat, gula darahnya anjlok, meninggal. Jadi hati-hati. Kalau orang yang mengalami Cushing syndrome, nanti steroid yang dipakai jangka panjang itu harus diturunkan pelan-pelan, di tapering off, supaya adrenalnya bangkit pelan-pelan. Kelenjar adrenalnya bangkit perlahan, lahan. Jadi nanti waktu dosis steroidnya udah kecil banget, diberhentikan, adrenal sudah kuat untuk menghasilkan kortisol baru ya. Sekalian aku bahas tentang adrenal krisis tadi ya. Dia bisa menyebabkan meninggal dunia karena gula darah anjlok, tensi anjlok, nadi melambat gitu ya. Pasiennya jadi lemah gitu ya. Nah, sekarang lanjut lagi ke hiperkortisolisme tadi ya. Ada yang ACTH dependent, 80% kasus endogen, dan ACTH independent, 20% kasus apa jenenge endogen ya. Seperti adenoma pituitari ya, atau yang kita sebut dengan Cushing disease, ada yang ectopic ACTH. Nah, yang ectopic ACTH dari kanker paru tadi, small cell lung cancer, dan other neuroendocrine tumor memaksa produksi kortisol tinggi dan hiperplasia bilateral ya. Pasiennya jadi obesitas gitu-gitu ya, klinisnya Cushing pokoknya ya. Kalau yang dari otak ya sudah, si pituitari anteriornya itu menghasilkan ACTH berlebihan karena ada tumor atau adenoma tadi di anterior pituitari ya. Ini penyebab tersering ya. Dia akan menstimulasi produksi kortisol berlebihan. Nah, itu namanya Cushing disease ya. Yang ini loh, yang Cushing disease itu adenoma pituitari ini loh ya. Awas, jangan keliru. Kalau ini ACTH ektopik ya. Yang ACTH independen nggak butuh ACTH, langsung ada tumor di apa korteks adrenalnya ya. Tumor adrenal bisa unilateral ya, sering-seringnya bisa bilateral, unilateral sering-seringnya satu biji di satu sisi ya. Adenoma adrenal memproduksi kortisol secara otonom sangat tinggi sekali. Kortisolnya sangat tinggi, akibatnya dia menekan ACTH. ACTH-nya rendah ya, tapi hormon kortisolnya tinggi. Waktu dilakukan CT scan abdomen, di adrenalnya kelihatan ada tuh tumor. Di CT scan kepala nggak ada apa-apa.
di otaknya bersih. Ya, itu ya. Karsinoma adrenal bisa juga yang memproduksi kortisol tinggi ya. Kalau ini kanker ya, ganas bisa menyebabkan meninggal dunia ya. Bisa juga hiperplasia adrenal bilateral ya. Nanti pun tetap akan menyebabkan feedback negatif, ACTH-nya jadi tuh turun ya. Manifestasi klinisnya podo ya, wis bacaan lagi ya. Manifestasi klinisnya si Cushing, metabolisme glukosa, hipertensi, ya, gula darahnya tinggi, tensi tinggi, tulangnya keropos, luka nggak sembuh-sembuh, gangguan haid, impoten pada laki-laki ya, depresi, psikosis, gangguan jiwa ya. Ya, glukosanya sangat tinggi karena kortisol tinggi ya. Patofisiologi dan diagnosis tata laksana ini ya. Dugaan Cushing ya, screening. Bisa cek urin free kortisol 24 jam. Ini yang paling penting ini, paling gampang ya. Urin free kortisol atau UFC 24 jam. Late night salivary cortisol, boleh juga UFC dilanjutkan ini ya. Urin free cortisol dilanjutkan dengan 1 mg overnight DST, dexamethasone suppression test. DST itu ya. Berikan 1 mg overnight dexamethasone suppression test. Kalau ternyata hasilnya abnormal, kortisol tinggi, ternyata iya kortisol tinggi, terkonfirmasi ya, dilihat ACTH. Kalau hasilnya abnormal kortisol tinggi, ternyata kortisolnya nggak tinggi, lanjutkan investigasi yang lain. Ya, berarti bukan mengarah ke Cushing ya. Nah, kalau ini ternyata kortisol tinggi, iya, terkonfirm ya, dia konfirmasi ACTH-nya gimana. Kalau ACTH-nya rendah, kurang dari 10 pikogram per mililiter, berarti ACTH independen, mungkin hiperplasia atau adenoma adrenal di CT scan adrenal. Kalau ACTH-nya tinggi lebih dari 20 pikogram per mililiter atau dia normal, nah bisa saja ini ACTH yang independen, berarti ACTH-nya memang banyak. Masa pada kortisol tinggi ACTH-nya normal? Kalau nggak normal kan, ya pada kortisol tinggi ACTH harus turun. Kalau pada kortisol tinggi ACTH ikut tinggi atau normal, berarti dia penyebabnya bisa pituitari atau ektopik. Dilihat MRI sela tursika atau di CT scan torak, jangan-jangan ada kanker di apa nih, kanker di paru atau kanker di rongga abdomen ya. Ini insufisiensi adrenal ya, kekurangan hormon kekurangan hormon kortisol utamanya. Tapi biasanya yang lain-lain ikut ya. Kalau yang primer ini, insufisiensi adrenal primer atau Addison's disease, masalahnya terletak di kelenjar adrenal. Jadi kortisol turun, aldosteron turun, androgen juga tuh turun. Bisa autoimun ya. Adrenalitis 80% kasus. Bisa karena TBC, ya pasiennya mengalami TBC paru bisa juga TBC langsung di adrenalnya ya. Sering menjadi penyebab utama ya. Bisa juga HIV dan jamur. Bisa juga ada kanker di tempat lain masuk ke kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal rusak karena kanker. Kanker paru atau payudara menyebar ke adrenal, akibatnya jadi insufisiensi adrenal primer. Hormon adrenalnya turun semua. Kortisol, aldosteron, androgen ya. Ciri khasnya apa? Hiperpigmentasi ya. Karena kortisol rendah, pituitari menghasilkan ACTH terus-menerus. Produksi ACTH akan menghasilkan juga bareng-bareng MSH, melanocyte stimulating hormon yang memicu hiperpigmentasi di lipatan tangan, gusi ya, di gusi-gusi gini ya, dan di bekas luka jadi tambah hitam ya. Kalau yang insuf adrenal sekunder atau tersier ya, masalah terletak pada pusat kendari, pituitari atau hipotalamus ya. Patfisnya apa? Kurang stimulasi ACTH dari pituitari sekunder atau CRH dari hipotalamus tersier. Ya. Kenapa? Ya rusak, nggak ada yang menghasilkan ACTH, nggak ada yang menghasilkan CRH. Kalau ACTH ya sekunder, CRH ya tersier. Bisa tumor pituitari atau pasca operasi radiasi kepala. Penyebab terbanyak penghentian mendadak terapi glukokortikoid jangka panjang. Suprasubstansi eksogen ya menyebabkan aksis HPA tertidur atau atrofi ya. Hati-hati ya. Perbedaan kritis ya. Aldosteron tetap normal. Kenapa? Ya, karena aldosteron diatur oleh RAA sistem di ginjal, bukan oleh ACTH ya. RA sistem itu apa? Renin, angiotensin, aldosteron sistem. Ya. Karena itu pasien dengan tipe sekunder
Dieling-eling loh ya, bukan primer loh ini ya kita membahasnya. Tipe sekunder jarang mengalami hiperkalemia ya atau dehidrasi berat dibandingkan dengan primer ya gitu. Kalau yang primer kan aldosteronnya juga rendah. Kalau aldosteron juga rendah, akibatnya tidak bisa retensi air dan natrium. Kencingnya banyak, banyak kehilangan natrium, banyak kehilangan air, gitu-gitu ya. Dampaknya hiperkalemi. Kalau yang insufisiensi adrenal primer ya. Dan dehidrasi berat karena kekurangan aldosteron yang meretensi air ya. Dan tidak ada hiperpigmentasi, ACTH-nya rendah ya. eh Manifestasi klinis ya. Biasanya gejalanya insidius ya, perlahan-lahan moro break berat gitu ya. Sering terdiagnosisnya lambat ya. Biasanya gejalanya kelelahan, fatigue ya, lemas otot ya, anoreksia dan penurunan berat badan yang tidak direncanakan ya. Gastrointestinal mual muntah, nyeri perut gitu ya. Kardiovaskuler bisa hipotensi ortostatik, tensinya rendah-rendah akibat kekurangan volume cairan dan natrium ya. Iritabilitas atau depresi, labnya natrium rendah, hiperkalemia, terutama hiperkalemia itu yang tipe primer, dan hipoglikemi. Ya, ini ada pembedanya ya. Insufisiensi primer atau Edison dan insufisiensi sekunder ya. Loh, adrenal insufisiensi sekunder itu yang apa namanya yang tadi steroid juga ya? Iya. Kayak yang tak bilang tadi. Nih ya, penyebab penyebab terbanyak penghentian mendadak dari glukokortikoid jangka panjang. Insufisiensi adrenal sekunder ya. Kalau yang berat, insufisiensi adrenal sekunder yang berat bisa menyebabkan apa tadi tak bilang? Krisis adrenal. Adrenal krisis mengancam nyawa ya di primer sekunder. Nah, gitu. Krisis adrenal. Krisis adrenal atau krisis Edison, dekompensasi akut dari fungsi korteks adrenal memerlukan diagnosis secepat-cepatnya ya tanpa menunggu laboratorium karena penundaan pengobatan dapat fatal, bisa mati ya. Nah, ini patofisiologinya. Tubuh manusia membutuhkan lonjakan kortisol saat stres ya untuk pertahanan tonus vaskuler dan metabolisme. Tapi kalau ada infeksi berat seperti sepsis ya, gastroenteritis, misal trauma fisik atau pembedahan mayor bisa menjadi juga penyebab. Penghentian mendadak tak blok ya. Terapi steroid pada pasien yang sudah supresi HPA aksis itu bisa menyebabkan krisis adrenal dan stres emosional yang ekstrim itu juga bisa. Manifestasi klinisnya apa? Bisa menyerupai kondisi gawat sepsis, tensinya rendah, gulanya rendah gitu. Jadi hati-hati. Meskipun pasiennya sepsis, tetap aja pikirkan jangan-jangan ada insufisiensi adrenal. Hati-hati ya. Shock refraktor ya, tensinya turun, susah dikoreksi ya. Nggak respon terhadap pemberian NaCl maupun vasopresor karena pembuluh darahnya kehilangan tonus ya. Gejala gastrointestinalis podo memang ya, gangguan kesadaran ya, confusion, demam tinggi seringkali tanpa fokus infeksi, gulanya rendah kilo, hipoglikemi, hiponatremi tapi kaliumnya tinggi. Kalau kaliumnya normal boleh nggak dok? Hiperkalemi hanya untuk yang insufisiensi primer. Diingat-ingat tadi hiperkalemi cuma di insufisiensi primer. Awas ya. Di kumang. Di kumang. Hiperkalemi pada kasus yang primer. Hati-hati pokoknya di link. Nah ini primer. Pokoknya di primer tuh sering diikuti dengan kondisi hiperkalemi ya. Nah, kilo hiperkalemi, kalium tinggi hanya pada tipe primer. Hati-hati ya. Tutup di kemang. Lagi hipoglikemi hilangnya gluconeogenesis ya. Hiponatremi, hiperkalemi, azotemia, peningkatan urium dan kreatinin karena dehidrasi berat.
ya. Apa terapinya? Rehidrasi dulu, kasih cairan ya. Jangan menunggu tes diagnostik seperti ACTH, krisis adrenal, treat first, test later ya. Steroid yang dipilih utama mesti hidrokortison ya, 100 mg bolus intravena dilanjutkan dengan 200 mg di drip ya dalam 24 jam. Pakai steering pump bisa, bisa juga diberikan 4 kali 50 mg ya, dibagi per 6 jam atau infus continue juga bisa ya. Hidrokortison itu dipilih karena memiliki efek seperti yang tak cerita di depan tadi ya, efek glukokortikoid dan mineralokortikoid bareng-bareng ya. Dan efek glukokortikoidnya bagus. Cairannya bisa diberikan NaCl 0,9%, agresif untuk hipovoleminya. Gunakan cairan dextrosa D5 untuk mengatasi hipoglikemi ya. Cari faktor penyebabnya. Jangan-jangan infeksi kah atau dia menghentikan steroid mendadak kah atau yang lain-lain ya. Ini yang hiperaldosteronisme primer. Ini kasus aldosteron sekarang ya. Ketika adrenal mencuri kalium ya. Hiperaldosteron primer ya. Ketika korteks adrenal atau zona glomerulosa yang paling luar tadi memproduksi hormon aldosteron secara berlebihan ya. Berlebihan itu aldosteronnya sangat banyak supranormal ya. Dan otonom tidak lagi dipengaruhi oleh RAA sistem. Manifestasinya apa? Manifestasinya diingat-ingat. Oh, aldosteron banyak. Berarti dia meretensi air banyak, meretensi natrium juga banyak. Akibatnya pasiennya bisa mengalami apa? Kalau meretensi natrium banyak. Jadi hipernatremi dan cairannya terlalu banyak menyebabkan hipertensi ya. Meski tidak semua pasien tuh gejalanya lengkap, tapi harus mengenali kalian ya. Trias ini, hipertensi, hipokalemi. Loh kok hipokalemi? Iya, lawan dari hipernatremi tadi. Natriumnya kan tinggi. Sebaliknya, kaliumnya akan tuh turun. Ya, dan bisa muncul alkalosis metabolik karena ginjal juga membuang hidrogen ya. Jadi akibatnya pH darahnya menjadi basah. Etiologinya apa? Bisa adenoma adrenal. Adenoma adrenal menghasilkan aldosteron sangat banyak, namanya Cons syndrome 35%. Hiperplasia adrenal bilateral idiopatik ya, 60% kasus ya memang menghasilkan hormon langsung banyak karena hiperplasia. Penyebab langka seperti kanker adrenal tapi menghasilkan hormon. Soalnya kanker itu rata-rata nggak menghasilkan, tapi ada juga kanker yang menghasilkan. Atau hiperaldosteronisme yang familial. Yang dapat disupresi pakai glukokortikoid ya kalau itu ya. Ini patofisiologi ya. Wes pokok yang tadi ya, reabsorpsi natrium, natrium terlalu banyak, hipertensi, cairannya banyak. Ekskresi kalium berlebihan, tuker-tukeran sama natrium, ya, membuang kalium ke urin, pasiennya juga akhirnya hipokalemi, ya. Supresi renin, ya, karena volume darah yang terlalu banyak, reninnya turun, ya, tekanan darah naik, ginjal berhenti memproduksi renin sebagai mekanisme kompensasi. Ini kunci diagnosisnya, ya. Ada ini semua. Bisa juga screening pakai ARR ya, menghitung aldosteron to renin rasio pada Cons disease ya, aldosteronnya tinggi plus reninnya rendah atau tersupresi. Ya, aldosteronnya terlalu tinggi, reninnya jadi turun ya. Jika renin juga tinggi, itu hiperaldosteron sekunder. Ya, biasanya karena stenosis arteri renalis ya. Tes konfirmasi bisa pakai self loading test ya, nggak sampai segitunya insya Allah. Lokalisasi bisa dilakukan CT scan adrenal untuk melihat apa ada massa adrenal ya, adenoma, pembesaran bilateral gitu ya. Tata laksana klinis, kalau unilateral ada adenoma, maka di adrenalektomi secara laparoskopi atau laparotomi terserah ya. Pokoknya pembedahan diangkat kelenjar yang bermasalah. Ini kuratif sudah sembuh nanti. Kalau kanan kiri ya hiperplasia, terapi medikamentosa pakai obat dengan antagonis reseptor mineralokortikoid. Apa antagonisnya aldosteron? Bisa pakai spironolakton, diuretik spironolakton dulu ya, hemat kalium tuh ya. Efektif tapi memiliki efek samping anti-androgenik. Efek sampingnya spironolakton bisa jadi pembesaran payudara kalau laki-laki, ginekomastia ya. Dan juga yang kedua bisa pakai eplerenon. Eplerenon lebih spesifik khusus ya ke aldosteron. Efek samping lebih minimal, tapi eplerenon lebih susah didapat. Ya, ini rangkumannya. Kamu membaca rangkumannya, monggo silahkan ya.
Sekarang yang veokromositoma itu ada tumor tapi di dalamnya medula. Adrenal ini kan ada korteks, ada medula. Tumornya di dalam medula. Jadi menghasilkan adrenalin sangat banyak, ya. Makanya kalau pasien dengan curiga veokromositoma, tensinya tinggi, nadinya cepat, pasiennya kurus gitu ya. Sering sakit kepala gitu ya. Dicek di dalam kencingnya akan meningkat kadar metanefrinnya. Oh, enggak ya, Dikin. Nah, ini ya. Pemeriksaan utamanya kadar metanefrin plasma atau metanefrin urin 24 jam akan meningkat. Kenapa kok metanefrin? Karena dia produk pemecahan katekolamin. Katekolamin yang adrenalin norepinefrin tadi loh. Hasil pemecahannya dibuang di urin yaitu metanefrin. Kalau metanefrin tinggi dalam urin atau dalam darah, ya wis berarti katekolaminnya tinggi. Mencurigai suatu veokromositoma. Balik ke trias. Biasanya pasiennya palpitasi berdebar-debar, perspirasi berkeringat hebat, sama sakit kepala. Berdebar-debar, keringat hebat, sakit kepala. Wes, itu tiga minimal ya. Klasik triasnya veokromositoma. Dan pasiennya ya otomatis hipertensi, namanya epinefrin norepinefrinnya tinggi ya, gitu. Tanda paling umum. Tapi hipertensi itu kan bisa di macam-macam ya. Hipertensi esensial biasa, bisa hipertensi pada hiperaldosteron kan juga hipertensi kan. Hipertensi air dan garam tinggi juga hipertensi ya. Jadi hipertensi kurang spesifik ya. Palpitasi, perspirasi, perspirasi itu keringat banyak ya. Dan sakit kepala ya. Hebat dan berdenyut. Dan dia biasanya hipertensinya bandel, susah turun, persisten atau paroksismal. Tekan darah tiba-tiba melonjak sangat tinggi saat dipicu stres atau aktivitas gitu-gitu ya. Ada aturan rule of ten, klasik ya. Meskipun data terbaru menunjukkan variasi, tapi aturan rule of ten ini bisa membantu menghafal ya. 10% bilateral ya terjadi pada kedua kelenjar adrenal, sering dikaitkan dengan sindroma genetik MEN ya. Multiple endocrine neoplasma tipe 2. 10% yang kuliahku yang awal waktu itu ya. 10% ekstra adrenal terletak di luar adrenal disebut paraganglioma ya. Misalnya di sepanjang rantai simpatis atau organ Zucrandl ya. 10% maligna atau 10% bersifat kanker atau dapat bermetastasis dan 10%-nya terjadi pada anak-anak. Ya. Diagnosis CVC kumang pastinya ya kita butuh CT scan mau ngelihat di apa medula adrenalnya itu ada tumornya enggak ya. CT scan atau MRI abdomen mencari massa di medula ya, medula adrenal dan scintigraphy bisa MIBG scan ya. Berguna jika diduga tumornya itu di luar adrenal atau paraganglioma ya. Tata laksana dan persiapan operasi ya ini penting ya kalau pasien-pasien ada itu. Nanti pembedahan ya, adrenalektomi adalah terapi definitif. Kan mau dibedah itu harus disiapkan pasiennya. Ya, jadi tata laksana sebelum pembedahan. Tidak boleh langsung dioperasi tanpa persiapan obat yang ketat karena manipulasi tumor itu sangat berbahaya. Nanti bisa melepaskan katekolamin dalam jumlah wes banyak banget, bisa menyebabkan aritmia, pasiennya mati. Ya. Jadi urutan blokade adrenergik ini wajib hafal ya. Berikan alpha blocker dulu. Ya. Contoh fenoxibenzamin atau doxazozin selama 7 sampai 14 hari untuk melebarkan pembuluh darah dan mengontrol tensi. Dilanjutkan berikan beta blocker ya seperti propanolol untuk mengontrol berdebar-debarnya, takikardi, detak jantung tempat ya. Bahayanya kalau terbalik jika beta blocker diberikan duluan akan terjadi fenomena unopposed alpha stimulation yang menyebabkan justru vasokonstriksi masif dan krisis hipertensi fatal, pasiennya malah bisa stroke, pecah pembuluh darah, wes macam-macam ya. Ini rangkumannya. Prinsip tata laksana penyakit adrenal ini cuma rangkuman ya. Bisa silakan dibaca, ini juga rangkuman aja dari Cushing, veokromostoma, insufisiensi adrenal dan hiperaldosteron primer. Habis. Paham ya? Sejauh ini ya mungkin kuliahnya agak cepat dan banyak. Tapi mudah-mudahan bisa kalian pahami dengan baik ya.